Dwi Karisma, yang keempat ada Sulistia Oktaviana, yang kelima ada Vina Amri Mufridah, yang keenam ada Adilia Dwi Oktaviani, yang ketujuh ada Aldi Rizky Wirayuda, dan yang terakhir ada Arbiana Rahayu. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang gerak harmonik. Nah, hal-hal yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah karakteristik gerak harmonik, periode dan frekuensi, energi gerak harmonik, dan penerapan gerak harmonik dalam soal dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah karakteristik gerak harmonik. Apa sih karakteristik gerak harmonik itu? Nah, gerak harmonik adalah benda dikatakan melakukan getaran harmonik apabila benda tersebut bergerak bolak-balik terhadap titik seimbang melalui lintasan yang sama. Benda yang bergerak harmonis atau bergetar harmonis bergerak kembali ke keadaan semula dalam selang waktu tertentu. Tentu karena ada gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut. Jadi harus memiliki gaya pemulih. Nah, meskipun benda bergerak bolak-balik, tetapi jika gerak bolak-balik itu bukan karena gaya pemulih, tidak dapat dikatakan sebagai benda bergetar harmonis. Nah, benda bergetar harmonis itu terdapat pada dua contoh. Yang pertama ada bandul sederhana dan yang kedua ada pada gerak pegas. Nah, ini adalah contoh pada bandul sederhana. Jadi, besar gaya pemulih pada getaran bandul sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan mg sin theta. Dengan F adalah gaya pemulih dengan satuan Newton, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, M adalah massa bandul dengan satuan kilogram, dan theta adalah sudut antara tali dengan sumbu vertikal. Nah, selanjutnya ada getaran harmonis pada pegas. Jadi tinjau sebuah pegas yang digantungkan dan diberi beban kemudian disimpangkan sejauh X. Nah, lihatlah, bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian jika beban tersebut disimpangkan kemudian dilepaskan, maka dengan segera beban akan bergerak naik turun secara periodik di sekitar keseimbangan. Selama bergetar, gaya tersebut selalu mengarah ke posisi keseimbangan sehingga gaya ini merupakan gaya pemulih. Secara matematis, gaya pemulih pada getaran harmonis pegas dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan negatif KY, dengan K adalah tetapan pegas dengan satuan Newton per meter dan Y adalah simpangan dengan satuan meter. Nah, tanda negatif pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa arah F selalu berlawanan dengan arah simpangan menuju ke posisi keseimbangan. Perhatikan gambar di samping berikut ini. Diketahui bahwa proyeksi kedudukan benda Y pada diameter lingkaran menghasilkan fungsi sinus. Oleh karena itu, simpangan gerak harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. A adalah amplitudo, yaitu simpangan terjauh yang mampu dicapai benda. Theta adalah besar sudut fase yang dilalui benda. Benda menempuh satu kali getaran atau satu fase apabila sudut yang ditempuhnya sebesar 2pi radian 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin dalam kurung omega T ditambah theta 0. Kecepatan sudut benda adalah sudut yang ditempuh benda yang bergerak melingkar setiap satuan waktu. Kecepatan sudut atau omega dirumuskan dengan persamaan omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi F, dengan T adalah periode getaran dan F adalah frekuensi getaran. Dengan demikian, persamaan simpangan dapat ditulis Y sama dengan A sin dalam kurung omega T ditambah theta 0 sama dengan A sin dalam kurung 2pi per T, T sama ditambah theta 0 sama dengan A sin dalam kurung 2pi
gerakan harmonik merupakan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan. Adapun rumus percepatan gerakan harmonik dapat diperoleh dari alfa sama dengan min A omega kuadrat sin kali omega kali waktu min kx, di mana x merupakan jarak titik ke sumber, k merupakan bilangan gelombang, dan a merupakan amplitudo. Lalu sudut fase. Sudut fase merupakan sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Rumusnya yakni theta p sama dengan omega t min kx. Lalu fase gelombang. Fase gelombang merupakan besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Rumusnya yakni pi sama dengan theta p per 2pi sama dengan omega t min kx per 2pi sama dengan waktu per periode min x per lambda. Lalu beda fase. Beda fase merupakan perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Rumusnya yakni delta p sama dengan min delta x per lambda. Energi mekanik pada gerak harmonik. Energi mekanik suatu benda merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial gerak harmonik. Rumus dari energi mekanik yaitu energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah ky kuadrat sama dengan setengah m dikali dalam kurung a omega cos omega t kuadrat ditambah setengah m omega kuadrat dikali dalam kurung a sin omega t kuadrat sama dengan setengah m dikali omega kuadrat dikali a kuadrat dikali cos kuadrat omega t ditambah setengah m omega kuadrat dikali a kuadrat dikali sin kuadrat omega t sama dengan setengah m dikali omega kuadrat dikali a kuadrat dikali dalam kurung cos kuadrat omega t ditambah sin kuadrat omega t sama dengan setengah m dikali omega kuadrat dikali a kuadrat sama dengan setengah dikali k dikali a kuadrat
Dari persamaan tersebut, energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik tidak bergantung pada waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun adalah sama. Energi mekanik sama dengan energi kinetik maksimum sama dengan energi potensial maksimum. Energi mekanik sama dengan setengah K dikali A kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat. Energi gerak harmonik pada titik setimbang dan pada titik balik atau simpangan sama dengan amplitudo secara ringkas disajikan dalam tabel berikut. Energi kinetik pada titik seimbang Y sama dengan 0 yaitu setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat sama dengan setengah K dikali A kuadrat pada keadaan maksimum. Energi kinetik pada titik balik Y sama dengan A yaitu 0 pada keadaan minimum. Energi potensial pada titik seimbang Y sama dengan 0 yaitu 0 pada keadaan maksimum. Energi potensial pada titik balik Y sama dengan A yaitu setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat sama dengan setengah K dikali A kuadrat pada keadaan minimum. Energi mekanik pada titik seimbang Y sama dengan 0 yaitu setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat sama dengan setengah K dikali A kuadrat pada keadaan maksimum. Dan energi mekanik pada titik balik Y sama dengan A yaitu setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat sama dengan setengah K dikali A kuadrat pada keadaan minimum. Selanjutnya, yang keempat, penerapan gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pendulum. Kita semua pasti pernah melihat pendulum di jam bergerak ke sana kemari secara teratur. Saat kita menarik sebuah batu sederhana dari posisi kesetimbangannya dan kemudian melepaskannya, ia akan berayun dalam bidang vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Pendulum ini mulai terombang-ambing dengan posisinya yang rata-rata. Oleh karena itu, gerakan ini bersifat osilasi dan merupakan gerakan harmonik sederhana. 2. Ayunan. Ayunan yang berada di taman maupun tempat bermain juga menjadi contoh gerakan harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemulih adalah gerakan harmonik sederhana. 3. Shock bekas mobil. Pegas atau shocker dipasang pada roda mobil untuk memastikan perjalanan yang aman bagi penumpang. Setiap kali mobil menabrak jalan bergelombang, pegas atau shocker ini berfungsi sebagai peredam kejut menuju perjalanan yang mulus. Gaya pemulihan pada pegas akan mendorong roda mobil kembali ke tempatnya. 4. Alat musik atau gitar. Ketika seseorang memetik gitar, getaran senar menghasilkan suara yang didengar telinga manusia sebagai musik. Ketika senar kita dipetik, ia bergerak dalam jarak tertentu, tergantung seberapa keras pemain gitar memetik. Senar kembali ke titik awalnya dan menempuh jarak yang hampir sama ke arah yang berlawanan. Energi getaran dari senar tersebut dihamburkan dalam bentuk suara. Amplitudo getaran berkurang secara bertahap. Volume suara memudar hingga senar akhirnya terdiam. 5. Bunyi jumping. Bunyi jumping juga merupakan contoh gerakan harmonik sederhana. Karet elastis panjang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang kemudian melompat dari jembatan atau ketinggian tertentu. Pelompat berosilasi ke bawah dan ke atas dan menjalani gerak harmonik sederhana karena elastisitas kabel bunyi, meskipun ketinggiannya menurun. 6. Proses pendengaran. Proses mendengar tidak mungkin terjadi tanpa gerakan harmonik sederhana. Gelombang suara yang masuk ke telinga kita menyerang gendang telinga, menyebabkan bergetar, dan kemudian informasi yang disebabkan oleh getaran ini diteruskan ke otak, yang menerjemahkan sinyal menjadi suara yang kompleks yang dapat kita pahami dengan jelas. 7. Cradle. Gerakan maju mundur buayan disebabkan oleh satu dorongan ke sana kemari dan dipertahankan dengan prinsip gerakan harmonik sederhana, dan karenanya menyebabkan bayi tertidur.
1. Partikel bergerak harmonik dengan periode 0,06 sekon dan amplitude 5 cm. Tentukan kecepatan maksimum partikel tersebut. Diketahui T sama dengan 0,06 sekon, A sama dengan 5 cm dengan 0,05 meter. Jawab. V maksimum sama dengan A omega sama dengan 0,042 pi per 0,0 sekon, 0,06 sekon sama dengan 0,67 pi. Nomor 2. Jelaskan hubungan antara panjang tali pada periode dan frekuensi bandul sederhana. Jawab. Semakin panjang tali, maka periode semakin besar atau lambat. Semakin panjang tali, maka frekuensi semakin kecil atau getaran sedikit. Nomor 3. Sebuah partikel bermassa M sama dengan 0,2 kg berada pada ujung bagas sehingga bergerak harmonis sederhana. Posisi partikel sebagian fungsi waktu diberikan oleh persamaan X dalam kurung T sama dengan A sin omega T dengan A sama dengan O, A sama dengan 0,25 meter dan omega sama dengan 0,1 radiasi per sekon. Tentukan energi total partikel tersebut. Diketahui M sama dengan 0,2 kg, A sama dengan 0,25 meter, omega sama dengan 0,1 radiasi per sekon. Ditanyakan E, jawab E sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan KA meter, omega kuadrat A kuadrat sama dengan setengah 0,1 kuadrat 0,25 kuadrat sama dengan 6,25 X 10 per 3 Joule. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.